Kalau kamu nggak pingin orang lain berasumsi yang aneh-aneh, ya udah jangan posting yang macam-macam. Posting yang normally live aja, tahu ya? Hola netizen yang tercinta, Sarwenda sempat melayangkan somasi terbuka kepada beberapa netizen yang budiman yang menyebarkan hoax dan fitnah terkait hubungannya dengan sang putra Bertrand Peto yang disalahartikan beberapa waktu lalu. Setelah diultimatum, akhirnya salah satu netizen yang berbakti meminta maaf atas komentar yang menjadi viral di media sosial. Saya atas nama influencer Ahmad Ibrahim maaf kepada pihak Sarwenda atas komentar saya yang viral di waktu itu yang bikin gaduh di sosial media. Mohon maaf sekali lagi dan tidak akan mengulangi lagi komentar-komentar yang bikin isu-isu sara. Mohon maaf ya, mohon maaf sekali lagi. Ini saya membuat surat pernyataan mohon maaf kepada semuanya dan keluarga Sarwenda dan keluarga Onsu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Sarwenda mengungkapkan jika penderitaan batinnya yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun akibat hujatan dan fitnah di media sosial membuat dirinya merasa geram dan memberikan somasi agar beberapa netizen yang budiman mendapatkan efek jera. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Videonya ini masih viral banget ya, kedekatannya Sarwenda sama Onyu ini ada yang diedit, ditambahin, di remake, di macem-macemin. Tapi sebagai seorang ibu yang aku belum pernah punya anak angkat dan belum pernah mengalami kedekatan dengan anak angkat, ya itu mungkin kalau dilihat secara etika gitu. Tapi kalau udah ranahnya itu orang ngeritik, itu hanya anak angkat dan itu bukan muhrim ya. Kita harus tahu bahwa keluarga Ruben Onsu bukanlah keluarga muslim, sehingga ya aturannya orang muslim ya nggak bisa dong dipaksain sama mereka. Mereka punya keyakinan sendiri, jadi ya hal itu juga harus kita hormati. Terus masalah kok sama anak angkat sebegitunya ya, karena kita belum pernah ngalamin secinta apa kita sama anak angkat kita seperti itu ya. Mungkin kalau secara etika mungkin boleh, tapi kalau diomongin itu bukan muhrim, nggak bisa. Pro dan kontra anak angkat dan ibu angkat. Dulunya saya sangat mengagumi keluarga yang begitu harmonis tanpa masalah. Terlepas dari gosipnya itu benar ataupun tidak benar, tetapi banyakkan dari netizen itu, apa yang dilihat di mata itu yang membuat mereka berasumsi yang tidak-tidak, entah terlepas itu benar maupun tidak. Biarpun masalah yang komen-komen negatif itu diproses semua, ribuan orang dimasukkan ke penjara, itu tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi akan semakin banyak atau nambah itu masalah. Karena kenapa? Kalau ada permasalahan, kita itu berpusat kenapa permasalahan ini bisa terjadi dan merubah agar tidak terjadi masalah seperti ini lagi. Kadang kita menunjuk, satu kita tunjuk ke orang, tetapi 4 jari ini menunjuk kepada kita. Itu artinya bagaimanapun kita ini adalah public figure dan kita harus menyesuaikan diri apa yang bisa dikonsumsi oleh publik, apa yang tidak. Sesuci-sucinya pemikiran manusia, tetapi diperlihatkan tontonan yang seperti itu, pasti ada negatif thinkingnya. Apalagi di dunia ini tidak cuma kita yang ada, tetapi setan pun berkeliaran di antara kita. Bisa memicu hal-hal yang tidak diinginkan dan bisa memicu pemikiran yang tidak diinginkan. Jadi masalah ini, kalau untuk ibu angkat dan anak angkat itu, kalau memang tidak terjadi apa-apa, kita juga tidak bisa menyalahkan. Karena itu hak dari dia untuk sebagaimana mesranya. Tetapi kita juga tidak bisa menyalahkan mata yang memandang, netizen yang memandang, yang berpikiran. Karena di mana ada asap pasti ada api. Menyimak kolom komentar dari video-videonya Sarwenda, Onyo, Ruben Onsu, kayak netizen, wow, kotor banget bahasanya, pikirannya. Kayak kata-kata itu kayak nggak mungkin bakal diucapin langsung ke orang kalau ketemu orangnya langsung deh. Nggak bakal berani deh. Kayak nggak aneh Sarwenda sampai menempuh jalur hukum. Dia perlu juga untuk membela diri gitu. Untuk kesehatan mental dia dan keluarganya. Soal ibu angkat dan anak angkat gitu, sampai saya penasaran gitu kan, lihat-lihat videonya, nyari-nyari videonya. Wow,
sangat mengejutkan gitu. Ada yang dipeluk dari belakang terus dicium tengkuknya ya, ininya ya dari belakang gitu. Cuman kembali lagi, kita boleh berpendapat, kita boleh berbicara, tapi harus ada batasannya gitu ya, biar tidak saling ketersinggungan gitu. Nanti takutnya tiba-tiba dibalas komentarnya sama yang bersangkutan, ayo dilaporin ke pengacara, kan gitu ya teman-teman. Hati-hati aja untuk Anda kalau berkomentar di sosial media artis gitu ya, biar tidak ada masalah di kemudian hari. Begitu teman-teman. Udahlah, nggak mau masuk terlalu dalam ke privasi seseorang begitu ya. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih. Sedikit berkomentar ya tentang berita yang lagi heboh ini antara Bunda dan Onyo. Sebenarnya kalau dari pandangan gua ya, cara antara ibu dan anak ini menunjukkan kasih sayangnya yang seperti ini ya biasa-biasa aja, karena di luar juga banyak yang caranya seperti ini. Ada kok anak perempuannya udah dewasa banget tapi masih minta dipangku sama ayahnya. Memang kalau dipandang itu risih banget, tapi mau gimana lagi, memang caranya seperti ini kok. Tapi saya ada sedikit saran untuk Bunda ya. Maaf ya Bunda, Onyo ini kan udah meranjak dewasa dan memang lagi puber-pubernya. Harusnya kita sebagai orang tua bisa membedakan ya perlakuan kita ketika dia masih kecil dan ketika dia sudah dewasa. Tapi kalau memang ini sudah menjadi kebiasaannya Bunda, cara menunjukkan kasih sayangnya seperti ini, yaitu hak Bunda ya. Netizen tidak bisa ngomong apa-apa. Tapi kalau memang ini sudah menjadi kebiasaan Bunda cara menunjukkan kasih sayang antara ibu dan anak seperti ini ya, alangkah baiknya jangan diperlihatkan di sosial media gitu loh. Apalagi ya Bunda dan Onyo ini kan udah terkenal, dikenal banyak orang, pasti mendapatkan cibiran dari netizen. Saran ini bukan cuma untuk Bunda aja ya, tapi untuk semua orang tua yang ada di dunia ini ya. Karena di luaran sana sudah banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Anak sama bapak ya, anak sama ibu gitu loh. Karena ya gini loh, anak yang meranjak dewasa itu sudah ada rangsangan gitu loh, apalagi disentuh di bagian sensitif seperti leher, dicium segala macem gitu loh. Ini bukan tentang masalah anak angkat, anak kandung, anak tiri atau anak adopsi ya, tapi ya memang kita sebagai orang tua harus bisa membedakan cara perlakuan kita ketika dia masih bayi dan ketika dia sudah dewasa. Kalian paham gak maksud gue seperti apa ya? Supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan deh. Pokoknya seperti itu deh. Lagi viral hubungan ibu dan anak. Yang komen di lapaknya dia, mbaknya kan lagi disomasi toh. Menurutku tuh mbaknya nggak salah. Wajar dong dia komen seperti itu. Kenapa? Kamu upload kehidupan pribadimu itu di sosial media, apalagi kemesraanmu dengan anak angkatmu, ya kan? Cium pipi lah, peluk dari belakang, cium inilah, apa segala macam lah. Wajar netizen itu berargumen atau beropini yang macam-macam. Jangankan dia, aku pun pikirannya macam-macam. Cuman nggak tak lontarin di TikTok. Kalau kamu nggak pingin orang lain berasumsi yang aneh-aneh, ya udah jangan posting yang macam-macam. Posting yang normally live aja, tahu ya. Ini beda cerita kalau ibumu sudah tua berumur, ya itu nggak apa-apa, wajar. Kamu cium, kamu peluk gitu loh. Pikiran orang tuh sudah beda mindsetnya. Mungkin ya gue ya. Jadi lagi heboh hubungan Sarwenda sama Onyo alias anak angkatnya ya, bukan anak kandung ya, dicatat dulu nih. Sampai-sampai kemarin ada satu akun yang namanya Cancer ya kan, dia bilang intinya ini adalah pengganti pengganti Ruben Onsu bla bla bla, sampai akhirnya si Sarwenda itu merasa marah ya kan, merasa marah lalu dibilang semoga akunya nggak hilang ya, dan intinya mau dipengacarain lah, pengacaranya itu bakal hubungin dia atau gimana, bakal cari lah gitulah. Awalnya gue pikir ya udah biasa-biasa aja gitu kan, ya udah itu mau dicari kayak atau nggak apa, ya udah biasa aja. Tapi setelah gue telusurin kenapa ini cewek si Cancer ini, akun ini bisa ngomong kayak gitu, ternyata cuy banyak banget video kemesraan antara Sarwenda sama si veteran Peto ini gitu loh, yang menurut gue setelah gue lihat nih ya,
ya, itu tuh nggak wajar cuy. Dan itu tuh bukan satu video, banyak banget. Bahkan mereka lagi live aja bisa cium pipi lah, segala macem gitu loh. Yang mau gue tekanin di sini, Bertrand ini tuh udah umur berapa? Udah pasti ada birahinya juga dong, ngerti gak sih? Apalagi mereka itu kan bukan kandung, ngerti gak sih? Dan menurut gue itu nggak pantas ya dilakuin. Apalagi dilakuinnya di depan umum, di depan publik, di depan kamera. Itu menurut gue rada-rada kurang pantas sih ya. Sampai si Bertrand tuh kayak ada tuh videonya lagi nggak pakai baju, terus diranjang berdua gitu loh sama Sarwenda. Menurut gue itu kayak kurang pantas lah ya direkam-rekam kayak begitu untuk konsumsi publik. Dan itulah yang membuat netizen publik itu justru ya memberikan komen yang enggak gitu loh menurut dia, ya kan? Maksud gue sama emak gue aja nggak kayak begitu gitu loh. Kayak ya pokoknya beda banget lah. Gue udah lihat ternyata gue scrolling tuh banyak banget video kemesraannya itu yang menurut gue tuh sangat amat nggak wajar ya. Masalahnya ini bukan nyokap kandung cuy. Aduh, jangan dibiasain deh gitu loh. Yang kandungnya itu bisa terjadi sesuatu ibaratnya gitu loh. Nggak pantas juga itu jadi konsumsi publik apalagi ya kan. Jangan dibiasain gitu loh ya kan. Apalagi ya terlalu parah gitu loh menurut gua, sampai live harus dikasih lihat lah gitu. Dia sayang sama anak boleh, tapi ya ada batasan-batasan tertentu, apalagi sampai dikonsumsi sama publik. Menurut gue itu sangat amat nggak cocok. Jadi menurut gua ya lu nggak boleh marah gitu loh Sarwenda kalau misalnya ada yang komentar kayak begitu, karena ya videonya udah tersebar kemana-mana gitu loh. Jadi apa ya, dan lu ngelakuin gituan tuh kayak di depan live lah, ada lah video yang lagi nge-live gitu loh. Ya menurut gua kurang pantas aja sih gitu.